What did she say? That you were... What do you want? Easy stuff. Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul A Royal Christmas Engagement. Film ini menceritakan tentang seorang pangeran yang menyamar sebagai konsultan di Amerika untuk menggantikan pekerjaan sahabatnya. Hal itu dia lakukan karena pangeran ini merasa bosan berada di istana dan sekali-sekali dia ingin ada tantangan lain di dalam hidupnya. Namun ketika menjalani kegiatannya sebagai konsultan, si pangeran ini malah jatuh cinta dengan seorang wanita cantik yang menjadi rekan kerjanya. Nah, kira-kira gimanakah kisah selanjutnya dari si pangeran tersebut? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film diawali dari seorang wanita cantik bernama Lauren yang bekerja sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan iklan. Pagi itu, Lauren diberi kabar oleh Chelsea yang menjadi sahabatnya kalau dia dipanggil oleh atasan mereka yang bernama John. Kemudian saat Lauren bertemu dengan John, dia diberikan kesempatan untuk membantu pemasaran produk coklat dari perusahaan bermerek Lamor. Sebenarnya coklat Lamor ini udah terkenal di beberapa negara di Eropa dan sekarang perusahaan itu ingin memperluas pasar mereka ke Amerika. Untuk mengenal cara pemasaran mereka di Eropa, John ingin mendatangkan seorang konsultan bernama Paul yang berasal dari kerajaan Kandasher. Awalnya, Lauren menolak karena dia merasa sanggup untuk bekerja sendiri, tapi John gak setuju sama pendapatnya itu. No offense, sir, but I don't need a consultant. Young man named Paul Morton. He comes from... Okay. Thank you. Yes. Setelah menerima perintah dari John, Lauren merasa bahagia karena dia mendapat proyek besar yang mungkin aja bisa mengangkat jenjang karirnya. Tapi sayangnya ada teman kantor bernama Daria yang iri pada pencapaian Lauren dan merasa lebih sanggup untuk mengerjakan proyek tersebut. Scene kemudian beralih ke kerajaan Kandasher, di mana kita diperlihatkan dengan pria bernama Paul yang bersahabat dengan seorang pangeran bernama Edward. Paul pun bercerita kalau besok pagi dia akan berangkat ke Amerika untuk menjadi konsultan di sebuah perusahaan pemasaran. You know when I was most happy? When you and I were at boarding school. Supposed to go to America for an important consulting assignment. Berhubung istrinya Paul ini sedang hamil besar, dia sebenarnya ingin berada di rumah sampai bayi mereka lahir. Namun Paul nggak punya bawahan yang bisa dipercaya untuk menggantikan dirinya, sehingga dia terpaksa berangkat sendirian. True, but no one who I can really trust. Mendengar cerita sahabatnya itu, Pangeran Edward langsung mengajukan diri untuk membantu pekerjaan Paul dan menggantikannya ke Amerika. Pangeran Edward pun beralasan kalau dia sangat bosan tinggal di istana ini karena semua keinginannya terlalu mudah untuk menjadi kenyataan. Okay, agreed. But what about your role? I could really do something like this. Well, then everyone would know, wouldn't they? Setelah sepakat dengan Paul, Pangeran Edward lalu meminta izin kepada ibunya yang nggak mau kalau putranya itu bekerja ke luar negeri di masa-masa Natal. Namun Pangeran Edward tetap ngotot untuk pergi, dan untungnya dia memiliki kakak yang baik hati dan bisa mengerti keinginannya. But has anyone ever tried to see my side of things? Safe travels. I actually wish I could go with you. Mengetahui Edward pasti akan kabur dari istana, tentunya membuat Caroline merasa khawatir jika ada sesuatu yang buruk terjadi pada putranya. Oleh karena itu, dia langsung menugaskan seorang pengawal bernama Patrick untuk memata-matai Pangeran Edward dan menjaganya dari kejauhan. Your Majesty, and your passport. Beberapa hari kemudian, Lauren akhirnya dikenalkan dengan Pangeran Edward yang udah mengganti namanya menjadi Paul. Tapi Lauren tampak nggak menyukai kehadiran Edward, apalagi melihatnya dekat dengan Daria di hari pertamanya bekerja. Lauren yang nggak suka menyembunyikan perasaannya, langsung mengatakan pada Edward kalau dia nggak butuh seorang konsultan untuk membantu pekerjaan ini. Walaupun begitu, Edward tetap berusaha ramah kepada Lauren, dan dia juga ingin mengajaknya untuk makan siang bersama.
would be rude of me not to take you to lunch. Ketika mereka berada di luar, ternyata Lauren udah mendapat info dari Chelsea kalau pria yang bernama Paul ini berasal dari keluarga kaya. Namun karena Edward yang lagi memakai identitasnya si Paul, dia hanya mengiyakan ucapan Lauren tanpa memberitahu apapun. Lauren yang penasaran kenapa atasannya memilih Paul sebagai konsultan, lalu bertanya tentang prestasi marketing apa yang pernah dia capai. Edward pun akhirnya memberitahu kalau Paul berhasil memasarkan whisky buatan Kandasier yang kini udah tersebar luas di beberapa negara di Eropa. Look, I know you're not crazy about the idea of us working together, but we simply take a lot of old ideas and put them into a sort of... Setelah Lauren kembali ke kantor, Edward tiba-tiba aja melihat pria mencurigakan yang sedang mengikutinya yang nggak lain adalah Patrick. What do you want? Easy, sir. Dan saat Edward membawanya ke hotel tempatnya menginap, Patrick lalu mengaku kalau dia ditugaskan oleh Ratu Caroline untuk memata-matai sang pangeran. I arrived the day after you, sir. I was supposed to make sure that you were... Karena Patrick ini udah terlanjur ketahuan, Pangeran Edward akhirnya ingin membuat kesepakatan bersama. Di mana si Patrick ini boleh melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Ratu, tapi dia dilarang ikut campur dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Pangeran Edward. You give me my space while I'm over here, and I'll tell my parents. Do I have a choice? Of course not. Keesokan harinya, Lauren memberitahu Edward kalau hari ini dia akan pulang ke rumah orang tuanya yang akan bekerja sebagai Sinterklas. Kegiatan ini merupakan tradisi di keluarganya, dan karena Edward merasa penasaran, Lauren akhirnya ingin mengajaknya untuk pulang ke rumah. Why not? We can discuss the campaign and the car ride up. To decorate for Children's Day, it's kind of a family tradition. Di tengah perjalanan, Paul bercerita kepada Lauren kalau pemandangan di kota ini nggak jauh berbeda dengan kondisi alam yang berada di Kandasier. Kandashire's this amazing, unspoiled country. I'm in college in London, but that's the only time I've been to Europe. Dan begitu mereka sampai di tempat tujuan, ternyata Patrick juga mengikuti Pangeran Edward agar dia bisa membuat laporan kepada sang ratu. Kemudian saat mereka berada di dalam, Lauren langsung mengenalkan Edward kepada orang tuanya yang bernama Frank dan Bonnie. Bonnie pun lalu bertanya seputar kehidupan Edward di negara asalnya, karena ternyata dia pernah membaca tentang kerajaan Kandasier dari sebuah majalah. Grocery store? Mom, please, just let him eat his lunch. Untuk menghindari berbagai pertanyaan dari Bonnie, Edward lalu mengaku kalau kesehariannya nggak jauh berbeda dari Lauren. Yang dimana dia juga selalu sibuk bekerja dan jarang bepergian karena menurutnya Kandasier merupakan negara yang kecil. Large city, really. I spend most of the day in the office. That's sweet, dear. Lalu di siang harinya, Edward akhirnya ikut bersama Lauren untuk membantu kedua orang tuanya yang bekerja menjadi Sinterklas di kota itu. Dan sambil menghias pohon Natal, Edward terus mengingatkan Lauren agar dia segera memikirkan proyek pemasaran yang diberikan oleh John. I'll get it done. Don't you worry about me. Singkat cerita, ketika tiba di hotel, Patrick tiba-tiba aja merasa kesal kepada Edward karena kegiatannya sekarang udah melenceng dari pekerjaannya sebagai konsultan. Patrick pun khawatir kalau sang pangeran akan jatuh cinta dengan Lauren, tapi Edward malah berpikir untuk melepaskan gelar bangsawannya agar dapat hidup bebas. You do, but your parents, they'd never understand this. She's an American. Keesokan harinya saat berada di kantor, John mulai bertanya kepada Lauren sampai di mana perkembangan proyek yang lagi dia kerjakan. Namun karena Lauren belum bisa menjelaskan apapun tentang rencananya, John lalu memberitahu kalau klien mereka akan datang ke kantor dalam beberapa hari. I just got a call from L'Amour Chocolat, and they want us to... Got it. Good. Setelah jam kantor udah selesai, Patrick datang untuk menemui Edward, tapi sang pangeran udah pergi makan malam bersama dengan Lauren. Daria pun lalu memberitahu kalau mereka berdua baru aja berangkat ke sebuah restoran dan sekaligus memberikan nomor teleponnya karena tampaknya dia menyukai Patrick. Yeah, I might just do that. I will.
Dari informasi yang diberikan oleh Daria, Patrick kemudian langsung pergi ke restoran itu untuk memata-matai Pangeran Edward dengan Lauren. Di sana, mereka berdua lagi membahas tentang pekerjaan, dan Lauren ingin membandingkan cara pemasaran sebuah produk di Eropa dan di Amerika. Di waktu yang sama, Patrick tiba-tiba mendapat telepon dari Pangeran Alex yang ingin menanyakan bagaimana perkembangan adiknya di Amerika. Patrick pun akhirnya menceritakan semua kegiatan Pangeran Edward selama beberapa hari, dan Pangeran Alex hanya bisa berharap kalau adiknya akan segera pulang. Mother will have our heads if Edward misses the family tree lighting ceremony. But I'm not so sure he isn't fooling for the young lady. Keesokan harinya, Lauren datang menemui John untuk meminta sedikit pendapat tentang proyek pemasaran yang akan dia buat. John kemudian menyarankan agar Lauren menyinggung soal harganya yang harus murah, dan jika berhubungan dengan teknik pemasaran, ada baiknya dia berkonsultasi dengan Paul. Personal sounding board. That's what Paul is for. Go soundboard off him. Di saat Lauren lagi ruwet sama pekerjaannya, Chelsea malah membahas tentang hubungan sahabatnya itu dengan Edward. Dan mumpung besok adalah akhir pekan, Chelsea memberi saran kepada Lauren agar mengajak Edward untuk berlibur lagi, siapa tahu mereka berdua mendapatkan ide yang bagus. Most important presentation of my life in a few days. Well, what you need is a vacation. Setelah mereka pulang dari kantor, Lauren kemudian membahas idenya yang ingin melakukan riset pasar mengenai rasa dan kualitas coklat ini. Lauren pun berencana untuk menyewa orang untuk melakukan riset, tapi karena sekarang adalah masa-masa Natal, kemungkinan besar hasil itu akan ia dapatkan sebulan kemudian. Weeks, even months to prepare. Untuk mempersingkat waktu, Lauren sebenarnya ada ide lain, yaitu melakukan riset kecil di kota asalnya mumpung di sana akan diadakan sebuah festival. Ternyata Edward setuju dengan ide bagus tersebut, dan Lauren ingin meminta bantuannya untuk ikut berlibur lagi ke rumah orang tuanya. Are you down to help me? Okay, yeah. Keesokan paginya, Lauren menjelaskan idenya itu kepada John dan ingin meminta persetujuan agar dia bisa mendapat sampel coklat dari perusahaan Lamor. Dan setelah John setuju, Lauren langsung mengajak Edward untuk bersiap-siap dan berangkat ke kota asalnya. Well, how soon can you pack? Singkat cerita, saat mereka tiba di rumah orang tua Lauren, Frank dan Bonnie bertanya kepada Edward tentang bagaimana situasi masa Natal di Kardashian. Menurutnya, acara Natal di sini sedikit lebih meriah daripada di Kardashian. Oleh karena itu, Edward merasa lebih bahagia berada di Amerika. Sebelum mereka beristirahat, Edward datang ke kamar Lauren untuk memperlihatkan sebuah majalah yang memuat iklan tentang coklat Lamor. Dari iklan itulah mereka berdua bisa mendapatkan informasi coklat tersebut dan sekaligus mempelajari kelebihan dan kekurangannya. Di waktu Edward dan Lauren berada di sebuah festival, mereka berdua lalu membagikan sampel coklat Lamor kepada orang-orang yang berkunjung. Mereka berdua juga bertanya kepada para pengunjung tersebut tentang bagaimana rasa dan kualitas dari coklat yang mereka bagikan. Berdasarkan beberapa jawaban yang diberikan oleh orang-orang, Lauren berharap kalau usaha mereka itu bisa menjadi riset sederhana bagi proyeknya. Tapi tiba-tiba muncul awak media yang ingin meliput acara festival itu dan membuat Pangeran Edward takut kalau fotonya akan tersebar sampai ke Kardashian. Sebelum mereka kembali ke kota, Edward berterima kasih kepada Bonnie dan Frank yang udah memperlakukannya dengan baik. Dan jika mereka memiliki rencana berlibur ke Eropa, Edward berjanji akan mengajak Frank dan Bonnie ke Kardashian dan menjamu mereka layaknya seorang bangsawan. Thank you both for everything. You've been more than kind. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Lauren juga ingin mengucapkan terima kasih karena berkat bantuan Edward dia merasa yakin kalau proyek ini akan berjalan dengan baik. Pembicaraan itu pun membuat Edward terbawa perasaan, tapi entah kenapa Lauren malah menolak ciumannya.
Keesokan paginya, Lauren akhirnya harus berhadapan langsung dengan dua petinggi dari perusahaan Lamor untuk mempresentasikan rencananya. Pada awalnya, Lauren menyalahkan cara pemasaran Lamor di Amerika karena menurut risetnya konsumen di sini sedikit berbeda dari konsumen mereka di Eropa. Think that you know how to sell chocolates to us, but small, compact, high quality. Untuk menyesuaikan pasar di Amerika, Lauren kemudian memberikan saran agar mereka membuat kemasan coklat yang lebih kecil daripada di Eropa. Ternyata kedua petinggi itu setuju dengan usulan Lauren karena didukung dengan hasil riset yang dia lakukan sendiri. Setelah presentasinya itu selesai, Lauren langsung memberi kabar baik kepada Edward kalau idenya itu berhasil meyakinkan klien. Dan untuk merayakan keberhasilan mereka, Lauren ingin mengajak Edward ke acara amal di museum yang akan diselenggarakan oleh John. Of course, I'd love to go. They're about to leave. If you want to say. Ketika Lauren dipanggil untuk menemui klien yang akan berpamitan, Chelsea langsung bertanya soal nama Edward sambil memperlihatkan sebuah koran yang diberikan oleh Daria. Tentu aja berita itu membuat Edward terkejut dan merasa bersalah kepada Lauren yang belum mengetahui identitasnya. I know I should have told her a long time ago, but It's none of my business. Di waktu yang bersamaan, Lauren tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan menjadi marah kepada Edward yang selama ini udah berbohong. Edward pun berusaha menjelaskan situasi yang lagi dialami oleh istri Paul, tapi Lauren udah terlanjur kecewa karena Edward nggak jujur dari awal pertemuan mereka. Such an idiot. No, please. Thank you for your time. Goodbye. Gara-gara kebohongan itu, Lauren menjadi merasa galau dan terus terbayang-bayang akan kenangan manisnya bersama Edward. Dan di saat dia akan berangkat ke museum, Lauren kemudian meminta kepada Chelsea untuk menggantikan posisi Edward yang seharusnya menjadi teman kencannya. Mengetahui berita ini juga udah tersebar sampai ke Kardashian, Patrick lalu memohon kepada Pangeran Edward untuk kembali ke istana. Namun Edward tetap menolak untuk pulang karena masih ada masalah dengan Lauren yang harus segera dia selesaikan. Scene kemudian beralih ke museum, di mana Chelsea ingin mengingatkan Lauren agar dia memaafkan kebohongan Edward. Di sisi lain, Edward juga datang ke acara itu untuk meminta maaf kepada John karena dia udah berpura-pura menjadi temannya yang bernama Paul. Sebagai permintaan maaf, Pangeran Edward kemudian memberikan donasi pada acara amal tersebut sebesar $1 juta. Dan karena jumlahnya yang sangat besar, John akhirnya memberitahu para tamu undangan kalau acara ini mendapat sponsor dari kerajaan Kardashian. For $1 million. Sementara itu, Daria yang merasa bersalah kepada Lauren, kemudian juga meminta maaf karena gara-gara ulahnya Lauren dan Edward jadi berantem. Di sana, Daria juga meminta agar Lauren memaafkan kebohongan Edward karena dia mengetahui kalau mereka berdua sebenarnya saling mencintai. But by not forgiving him, think about who you're really punishing. Well, thanks for that. Beberapa saat kemudian, Pangeran Edward juga menghampiri mereka untuk meminta maaf kepada Lauren. Edward pun menjelaskan alasan kenapa dia berbohong, karena jika Lauren tahu kalau dia adalah seorang pangeran, maka hubungan mereka nggak akan berjalan dengan natural. Selain meminta maaf, Pangeran Edward juga memberitahu kalau dia akan kembali ke kerajaan Kardashian jika Lauren masih nggak mau memaafkannya. Tapi sebelum Edward pergi, Lauren pun akhirnya berani mengatakan cinta kepada sang pangeran. Keesokan harinya, Patrick kembali ke istana sendirian untuk memberi kabar pada sang ratu kalau Pangeran Edward telah jatuh cinta. Di sisi lain, Pangeran Edward dan Lauren terlihat kembali ke rumah orang tuanya untuk merayakan malam Natal bersama.
Beberapa waktu kemudian, Pangeran Edward akhirnya mengajak Lauren ke Kardashian dan melamarnya untuk bertunangan. Dan adegan tadi pun sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini. Dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.